Demikian keduanya mendayung ke arah Pulau Kambang. Kini yang bergelut dalam pikiran Taat Sugriwo adalah ingin mengetahui bagaimana cara berkomunikasi dengan ikan hiu yang biasa digunakan oleh Macan Kumbang dan Patih Lembu Segoro. Pasti salah satunya adalah memberi makan apa yang menjadi kesukaan ikan hiu agar memberikan imbal balik kepada Taat Sugriwo. Dengan memanfaatkan angin darat yang masih bertiup ke arah Pulau Kambang, yang pagi matahari belum terbit, kini keduanya sudah sampai di Pulau Kambang. Segera Juranggraha menyongsong kedatangan Durmagata. Ternyata semua sudah berada di Pulau Kambang, kecuali hanya Patih Lembu Segoro. Sesampainya di barak, Durmagata, "Eyang Guru, di mana Paman Patih Lembu Segoro sampai sepagi ini belum datang? Biasanya datang bersama Eyang." Macan Kumbang, kemungkinan Kakang Patih sakit. Sejak kemarin kurang enak badan, maka ia rehat untuk sementara waktu. Mendengar jawaban Macan Kumbang, Guru Durmagata tentu saja Taat Sugriwo dapat menarik kesimpulan kalau tugas yang diberikan kepada Yus Eko dan Diana Sunaringsasi memanfaatkan pengaruh Putri Dyah Pramudiawardhani berhasil. Kini Taat Sugriwo sedikit agak tenang, sudah tidak berhadapan dengan Patih yang memiliki rasa curiga di antara mereka semua. Di hadapan Macan Kumbang dan kelompok Juranggraha, kini Durmagata memberikan tugas kepada Taat Sugriwo agar Patih Lembu Segoro yang kini belum datang tidak curiga akan kehadiran Taat Sugriwo. Durmagata, "Sugriwo, sebagai prajurit baru untuk sementara kamu aku tugaskan di sini, di Pulau Kambang. Ini suatu ujian bagimu untuk selanjutnya bisa diterima sebagai prajurit atau tidak. Tergantung dengan kemampuanmu dan kesetiaanmu. Tugasmu sementara mengurusi keperluan kami di sini." Taat Sugriwo, "Siap, aku lakukan." Sebagai seorang yang memiliki pengalaman sebagai pramuka ketika remaja dan pengalaman mendaki gunung, Taat Sugriwo mampu melakukan pekerjaan yang terkait dengan masak-memasak, membuat kemah. Maka begitu Taat Sugriwo sudah melakukan bersih-bersih di dalam barak dan selanjutnya mempersiapkan sarapan pagi bagi mereka semua, termasuk dirinya. Rupanya peralatan memasak dan bahan komplit semua hanya terbuat dari periuk, sambil mendengarkan percakapan mereka yang ada di dalam barak. Durmagata, "Eyang, rupanya Paman Patih memang tidak datang. Matahari sudah terbit agak lama. Pasti tidak bisa lagi memanfaatkan angin darat menuju ke sini." Macan Kumbang, benar muridku, Kakang Patih tidak dapat datang. Tentu saja Durmagata agak gelisah bila Patih Lembu Segoro tidak datang, bukan karena ia tidak dibantu oleh Patih dalam merebut kekuasaan. Sekarang Patih nampaknya kurang bersemangat membantu merebut kekuasaan, tidak seperti dulu lagi. Durmagata pun sudah memperhitungkan bila Patih tidak membantu, ia sudah mempersiapkan pasukan 100 prajurit inti yang dibentuk oleh 10 orang. Bekas prajurit setianya dan bantuan dari Nulinggo Kertapati. Ia pun berpikir bila nanti merebut kekuasaan berhasil, Nulinggo Kertapati dan pasukan akan ditumpas daripada menyerahkan sebagian wilayah Mataram kepadanya. Tetapi karena kini ia teringat akan ucapan nenek sihir tua Durgandini bahwa bantuan Patih akan berkurang, bahkan hilang sekali bila dipengaruhi oleh orang dari lain zaman, tentu saja ini akan mengurangi kekuatan. Terkurangi 2 orang anak buah Juranggraha saja sudah terasa untuk pelatihan prajurit-prajurit inti. Kalau Patih tidak datang, terus berarti tidak dapat dipastikan orang lain zaman sudah datang. Maka kini Durmagata juga teringat akan kedua adiknya Dyahreni dan Dyarno yang diminta menjaga keselamatan Ambar atas permintaan Patih. Maka kini timbul niat akan membunuh Ambar dalam suatu kesempatan. Durmagata, "Eyang,
Sebenarnya aku ingin memasukkan Sugiro ini ke pasukan Nupasewu. Hanya karena Patih curiga, maka sementara aku tugaskan di sini dulu. Macan Kumbang, Kakang Patih memang gampang curiga terhadap kehadiran seseorang. Tetapi ada benarnya juga. Bisa dimengerti Kakang Patih sangat berhati-hati. Demikian Macan Kumbang berhenti sejenak. Dengan pandangan kosong, ada sesuatu yang dipikirkan. Macan Kumbang, kapan hari H akan kamu lakukan? Durmagata, dalam 1-2 hari lagi yang menunggu kurir dari Nulinggo Kertapati. Bila bantuan siap, kita juga sudah siap. Macan Kumbang, tanpa kehadiran Kakang Patih. Durmagata, benar Eyang, aku sudah perhitungkan. Bila Paman sudah tidak berminat untuk membantu, aku rasa Nulinggo Kertapati dan 100 pasukan cukup untuk mengumumkan aku sebagai Raja Mataram. Macan Kumbang, apa yang kamu andalkan dari Nulingga Kertapati, muridku? Durmagata, Eyang, Nulinggo Kertapati termasuk orang kebal terhadap senjata tajam. Tidak ada senjata setajam apapun mampu melukai kulitnya, termasuk juga patihnya, Patih Kebondanu, juga kepala pasukan Dadung Wesiaji. Aku sudah menyaksikan sendiri, Eyang. Macan Kumbang kemudian ingat akan dirinya, karena mengandalkan kesaktiannya, ternyata tidak berdaya menghadapi Joseko dan Diana Sunaringsasi, yang kala itu disebut sebagai muridnya, untuk merendahkan dirinya di depan rakyat Borobudur. Bahkan diberi janji oleh Jack Danu, kalau dapat mengalahkan yang perempuan, Diana Sunaringsasi dapat dijadikan istrinya. Bila dapat mengalahkan yang laki, Yoseko Dharmawangsa, dapat dijadikan muridnya. Akhirnya Macan Kumbang bahkan memilih agar keduanya maju bersama, biar cepat kelihatan hasil kemenangannya. Ternyata Macan Kumbang kalah dengan sangat memalukan dan menyakitkan. Bahkan Macan Kumbang kehilangan tongkat saktinya yang hancur lebur oleh hantaman gelap ngampar Jack Danu. Macan Kumbang, Durmagata muridku, kini aku semakin curiga dengan tidak hadirnya Patih Lembu Segoro, menyusul dengan hilangnya ketua anggota kelompok Jurang Grawah. Durmagata, aku tidak paham akan maksud Eyang Guru. Macan Kumbang, semua sudah terlambat muridku. Kita terlambat mengetahui. Kecurigaan Kakang Patih Lembu Suro benar. Bisa dimaklumi, Kakang Patih lama di pemerintahan, jadi sangat berhati-hati. Ini pasti akal Jack Danu lagi. Aku meyakini Kakang Patih sudah tidak berpihak pada kita, muridku. Durmagata, Eyang, aku sudah perhitungkan. Bila Paman Patih tidak memihak kita, maka aku sudah ada gantinya 100 pasukan inti, siap perang, dan 10 kepala pasukan orang pilihanku. Macan Kumbang, tidak sesederhana seperti itu muridku. Lawan kita sudah masuk ke Mataram lama, tetapi secara diam-diam, sunyi. Namun dapat mengurangi kekuatan lawan. Seharusnya pemikiran Patih bahwa kedua anggota Jurang Grawah hilang, kita dukung. Bahwa mereka diculik, pastinya tidak dibunuh seperti kita dulu. Kamu ingat, mereka bukan pembunuh. Kalau kamu ingin membuktikan bahwa Kakang Patih sudah tidak memihak kita, kata kuncinya ada pada keberadaan Ambar. Durmagata, keberadaan Ambar, maksudnya bagaimana, Yang? Mendengar percakapan demikian, semua yang ada di barak mendengarkan dengan seksama.
termasuk juga Taat Sugriwo yang sebenarnya sudah mengetahui apa yang dikatakan Macan Kumbang adalah benar. Namun sebagai orang yang disusupkan, tentu saja ikut menerkan dengan serius.